Mendadak nikah. Bab 069. Entar banyak kerjaan yang mandek, ayah sama kakek nyalahin Bella lagi, ucapku. Deket neng aja, akang tuh masih aja ngerasa kangen, ucap Diego sambil mengendus leherku. Akang ih. Aku berusaha menjauh dari Diego, namun sia-sia tenaga Diego jauh lebih besar daripada tenagaku. Diego melumat bibirku dan meremas-remas buah dadaku, aku hanya bisa pasrah menerima perlakuan dari Diego. Tok, tok, pintu diketuk dari luar. Siapa? Teriak Diego saat melepaskan ciumannya, dia terlihat marah saat aktivitasnya diganggu. Rida, jawab Rida. Aku berdiri dari pangkuan Diego, lalu merapikan kemeja dan dandananku yang dihancurkan oleh Diego. Masuk, ucap Diego. 23. Akang ih, di bibir akang ada lipstiknya Bella, ucapku. Diego lalu menghapus bibirnya dengan tisu. Saat Rida masuk ke dalam ruangan Diego, aku pamit dan bergegas ke ruanganku. Gak lagi-lagi lah masuk ke kandang macan. Kekehku dalam hati. Diego selalu curi-curi kesempatan untuk menyentuhku, kanebo kering menjelma menjadi cowok mesum tingkat akut. Tok, tok, pintu ruang kerjaku diketuk oleh seseorang. Masuk, ucapku sedikit berteriak. Neng sayang, akan keluar dulu mau ketemu dua calon investor, ucap Diego. Oh iya Kang, hati-hati di jalan. Semoga sukses ya, ucapku. Diego berangkat bersama Burhan setelah aku mencium tangannya. Setelah Diego pergi, aku berkunjung ke ruangan Pak Putra untuk menanyakan hal-hal yang belum aku mengerti. Saat jam menunjukkan pukul 5, Diego belum juga kembali ke kantor. Aku merogoh ponsel dan mencoba menelpon Diego. Halo, suara seorang perempuan menyapaku di seberang sana. Ini ponselnya Diego Nefriandi bukan? Tanyaku. Iya, Bella ya. Ini Fiona, jawab Fiona. Aku menghela nafas panjang saat mendengar suara Fiona, si ulet keket ngapain sama Diego. Diego mana? Tanyaku. Lagi di kamar mandi. Udah dulu ya kita masih ada urusan, ucap Fiona. Lalu dia menutup sambungan telepon kami. Brak. Aku memukul keras meja kerjaku, ngapain si Diego di kamar mandi? Mana sama si ulet keket lagi? Aku mencoba meredam emosiku, Diego tidak mungkin berselingkuh dariku. Dia tidak sebodoh itu memancing kemarahanku. Dia pasti tahu konsekuensi jika dia berani berselingkuh dariku. Si kuntilanak pasti lagi nyari panggung, batinku. Aku keluar dari ruangan dan menghampiri meja Rida. Mbak, tahu gak Kang Diego ketemu calon investornya di mana? Tanyaku. Di restoran Hotel Royal King Nenggelis. Jawab Rida. Oke nuhun mbak infonya, ucapku. Rida menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Aku kembali ke ruanganku, sepertinya aku harus mengeluarkan skill hackerku saat ini, daripada aku suzan terus sama Kang Diego. Aku membobol server Hotel Royal King, lalu aku mencari kamera CCTV restoran di hotel tersebut. Aku melihat Fiona bersama seorang pria sedang duduk di sebuah meja, kalau tidak salah ingat dia adalah investor dari 24 London yang bertanya padaku saat acara pesta Nefriandi Group. Diego mana? Batinku. Aku melihat Fiona sedang mengotak-atik ponsel Diego. Ngapain tuh sundel bolong? Kok dia bisa tahu password HP-nya Diego? Tanyaku dalam hati. Beberapa saat kemudian, Diego datang bersama Burhan. Diego terlihat mengganti pakaiannya. Lalu aku melihat Fiona sedang memohon-mohon untuk mengambil kresek yang sedang dibawa oleh Burhan. Aku melihat wajah Diego sangat kesal dan memerintahkan Burhan untuk memberikan kresek yang sedang dipegangnya. Lalu mereka berempat terlihat melanjutkan diskusi mereka, tidak ada yang aneh dengan itu semua.
Aku mengulum senyumanku, bisa-bisanya aku meragukan Diego. Si ulet keket bisa banget ini nyari celah gue sama Diego. Aku memutuskan untuk kembali mengerjakan pekerjaanku sambil terus memantau Diego di CCTV. Sekitar jam setengah 6 sore, Diego terlihat keluar dari hotel. 1 jam kemudian Diego menemuiku di ruang kerjaku. "Maaf Neng, akang lama ya?" tanya Diego. "Udah beres ketemu investornya?" tanyaku. "Udah, ayo pulang," ucap Diego. "Oke," ucapku. Diego menggenggam tanganku saat kami berjalan menuju parkiran. "Neng mau makan di mana?" tanya Diego. "Bella mau makan karedok Kang," jawabku. "Oke. Kang, kok akan ganti baju sih?" tanyaku saat kami sampai di restoran Sunda. "Oh ini, tadi kan akan ketemuan sama Benyamin calon investor dari London. Ternyata dia datang sama si Fiona juga. Pas kita lagi ngobrol, si Fiona numpahin minuman ke jas sama celana akang, jadinya akan ganti baju Neng," ucap Diego. Aku sangat senang Diego jujur padaku. "Ngapain akan ketemuan sama si Fiona?" tanyaku judes. "Akang juga gak tahu Neng, si Fiona bakalan datang sama Benyamin," ucap Diego sambil memegang tanganku. "Si ulet keket itu masih aja deketin akang," ucapku sambil mencebikkan bibirku. "Akang udah batalin akuisisi perusahaan dia Neng, Fadil juga nolak, terus akang udah kasih pengertian ke kakek, dan kakek ngerbel jadinya Nefriandi maupun Eka Wira gak akuisisi perusahaannya dia. Mungkin Fiona lagi usaha ngegaet Benyamin. Kalau Neng gak suka, akang bakalan nolak investasi dari Benyamin," ucap Diego. "Bentar, akang ngasih alasan apa sama kakek?" tanyaku kepo. "Akang risih ketemu sama Fiona, terus akang bilang juga Neng cemburu sama Fiona," ucap Diego sambil nyengir kuda. 25. "Ih nanti kakek pasti nganggep Bella kekanak-kanakan sama cemburuan," rajukku. "Gak lah Neng, kakek pasti lebih milih menantu berharganya daripada temen lamanya dia, jadinya kita cuma nerusin kontrak kerja sama aja." "Kontrak kerja mereka 2 bulan lagi Neng, habis itu Diego bakalan cut biar si Fiona gak gangguin kita lagi," kekeh Diego. Aku mengulum senyumanku. Diego benar membuktikan ucapan dan kesetiaannya padaku. "Kang, Bella boleh tahu password HP-nya akang?" tanyaku. "Buat apa Neng? Gak minta dibobol aja sama Mbak Bella," ucap Diego sambil tertawa. 26. "Akang gak mau ngasih tahu Bella?" tanyaku judes. 04 kali," jawab Diego. "Dah, password HP-nya CEO perusahaan gede 04 kali. Itu sama aja gak di password atuh akang," protesku. "Udah kebiasaan, biar gampang ngingetnya," ucap Diego sambil tertawa. Pantes aja si Fiona tahu password HP-nya si Diego. Batinku. "Ganti passwordnya jadi ulang tahun Bella," perintahku. "Iya," ucap Diego. Lalu dia mengotak-atik ponselnya, sepertinya dia sedang mengganti password HP-nya. "Udah," ucap Diego. "Kang, akang gak keberatan kalau Bella intip-intip HP-nya akang?" tanyaku. "Lihat aja, gak ada apa-apanya kok," ucap Diego tanpa beban. "Biasanya kan suami-suami di luaran sana suka kesel kalau istrinya intip-intip HP-nya, katanya pelanggaran privasi," ucapku. Diego itu nikahin seorang hacker profesional, jangankan HP, server perusahaan aja bisa Neng intipkan. "Udah pasti gak bakalan bisa punya privasi akang tuh," ucap Diego sambil tertawa. "Kasian banget sih hidupnya," sarkasku. "Akang gak bakalan nyembunyiin apapun dari Neng, Neng bebas cek-cek HP akang kapanpun Neng mau," ucap Diego. "Idaman banget ini punya suami," pujiku.
Sebenarnya aku tidak kepo dengan isi HP Diego, hanya saja Fiona sedikit menggangguku tadi. Permisi, makanannya, ucap seorang pelayan. Oh iya, makasih mbak, ucapku. Lalu pelayan itu menghidangkan pesanan kami. Selesai makan malam, kami langsung pulang ke penthouse. Kang, Bella gendutan ya sekarang? Tanyaku saat kami berbaring di tempat tidur. Iya gitu, tanya Diego. Iya lihat pipinya Bella makin cubi, perutnya Bella sekarang ada lemaknya, rajukku. Makin gemesin tahu, ucap Diego sambil mencium gemas pipiku. Kalau Bella jadi gendut, Akang masih cinta gak sama Bella? Lirihku. Akang gak peduli Neng gendut atau enggak, ucap Diego sambil memelukku. Bella mau rutin olahraga belakangan ini Bella lapar terus, jadinya makan sama ngemil mulu, ucapku. 27. Iya, nanti akan temenin olahraganya, tapi jangan olahraga berlebihan ya Neng sayang, ucap Diego. Akang sih, ngajak olahraga di kasur mulu, jadinya Bella gak pernah olahraga lagi, ucapku sambil mencubit perut Diego. Diego hanya tertawa saat mendengar ucapanku. Keesokan harinya, sebuah paket berwarna coklat teronggok rapi di mejaku. Rida bilang pagi-pagi sekali ada kurir yang mengantarkan paket tersebut. Apa ini? Batinku. Saat aku membuka paket tersebut, ternyata isinya adalah baju yang Diego kenakan kemarin, lalu aku membuka amplop di dalam paket tersebut. Aku membolakan mata saat melihat isi dari amplop tersebut. Foto-foto mesra menjurus ke arah mesum Diego bersama Fiona. Mereka seakan sedang melakukan naninu di sebuah kamar hotel mewah. Aku meremas foto-foto tersebut, mataku ternodai melihat foto Diego dan Fiona sedang melakukan hal tidak senonoh. Ini otak si Fiona bisa di-upgrade dikit gak sih? Kok gobloknya bisa sampai ke tulang, ucapku sambil memijat lembut dahiku. Apa si Fiona gak tahu kalau gue master it? Cibirku. Aku menyimpan foto-foto tersebut di dalam laci. Fiona membangunkan singa yang sedang tidur. Aku bersumpah akan membuat Fiona menderita lebih parah daripada Haikal dan Dini. Selama ini aku membiarkan Fiona menjalani hidupnya dengan baik, karena aku merasa dia tidak melakukan hal yang bisa menyakitiku. Fiona hanya beberapa kali menebar kesalahpahaman saja untuk membuat hubunganku dan Diego semakin merenggang. Namun kini, sudah berbeda cerita. Fiona dengan jelas mengibarkan bendera perang padaku, lu jual gue beli. Lah, apa Fiona menganggapku wanita lemah dan bodoh yang akan percaya saja pada beberapa lembar foto? Pasti si Fiona ngarepnya gue nangis-nangis, ngamuk sama Diego, terus kabur ke luar negeri, kayak di cerita novel-novel. Hello, ini Bella si milik Kitty bukan cewek bodoh yang menyek-menyek kalau disakitin. Bella si milik Kitty akan mengupas tuntas abis dan mencari kebenaran hingga ke akarnya. Kalau misal amit-amitnya Kang Diego selingkuh, gue bakalan obrak-abrik hidup mereka berdua. Mbak Rida bilangin Kang Diego, saya ke Smart Solution dulu ya, pamitku pada Rida. Saat ini aku belum memiliki sekretaris di sini, karena sekretaris untuk Direktur Teknologi masih menemani Pak Putra saat ini. Jadinya Mbak Rida menjadi sekretaris aku dan Diego. Aku memutuskan untuk menyusun rencana balas dendam untuk Fiona di gedung Smart Solution saja. Jika di sini Diego pasti akan mampir ke ruanganku dan aku tidak bisa konsentrasi penuh menyusun rencana untuk Fiona. Saat sampai di Smart Solution, aku mengirim email berisi virus malware ke email Fiona untuk membobol akunnya. Dengan bodohnya dia mengklik tautan email berisi tautan virus, lalu dengan mudah aku bisa mengobrak. 28. Abrik semua akun yang terhubung dengan email Fiona. Aku menemukan email di kotak terkirim milik Fiona yang berisi foto-foto syur Fiona dengan seorang pria pada seseorang dengan alamat email richardo9810@gmail.com.
Fiona juga mengirimkan foto-foto candid Diego yang sedang tertidur di kelas, duduk dan tersenyum. Siapa pria ini? Batinku. Sepertinya foto syur Fiona bersama seorang pria muda berparas tampan itu asli, bukan hanya sekedar editan belaka. Di dalam email itu, Fiona memerintahkan untuk mengedit wajah pria itu menjadi wajah Diego. Aku membuka email lain yang dikirim Fiona untuk richardo9810@gmail.com. Email itu berisi tautan video di akun G-Drive-nya Fiona. Fiona meminta agar si Richardo itu juga mengedit wajah laki-laki yang berada dalam video itu menjadi wajah Diego. Namun si Richardo meminta waktu 3-7 hari untuk mengedit video tersebut. Aku juga tahu, mengedit video tidaklah semudah mengedit foto. Kepalaku berdenyut hebat karena menahan amarahku. Fiona benar-benar berniat menghancurkan hubunganku dengan Diego. Aku harus membalasnya 10 kali lipat. Awalnya aku akan melaporkan Fiona agar dia dijerat dengan UU ITE, pencemaran nama baik, tindakan tidak menyenangkan dan banyak lagi. Namun dipikir-pikir lagi aku malas harus berhubungan dengan hukum, khususnya di Indonesia. Aku juga tidak mau foto-foto Diego dan Fiona dilihat oleh orang lain, karena pasti nanti akan dijadikan sebagai barang bukti. Aku harus memikirkan cara yang lebih wow untuk menjatuhkan Fiona. Tring. Sebuah pesan masuk ke dalam ponselku. Sudah keterima paketnya. Pasti ini nomor si ulet keket batinku. Kamu mungkin sudah jadi istrinya, tapi Diego tetap tidak bisa lepas dari bayang-bayangku. Aku juga sudah melihat 3 tahi lalat milik Diego. Kemarin Diego menyatakan cintanya padaku. Tidak hanya menyatakan cinta, kau sudah melihat foto-foto yang aku kirim. Jangan pernah bertanya pada Diego, karena dia pasti tidak akan mengakuinya. Aku mengirimkan pakaian yang Diego yang sudah di laundry. Kemarin pakaian ini terkena semburan cairan cintanya Diego. Fiona terus saja mengirimiku pesan, hingga aku putuskan untuk memblokirnya saja. Dia pasti malu banget kalau gue tahu sandiwaranya dia. Aku tertawa sumbang dalam hati. Aku mencari identitas pria yang tidur dengan Fiona hanya dengan bermodalkan foto saja. Dalam hitungan menit aku bisa mendapatkan informasi mengenai laki-laki tersebut. Aku membolakan mata saat aku tahu bahwa laki-laki yang sedang mesum dengan Fiona itu adalah asisten pribadinya Jonathan, suaminya. Parah banget si Fiona, selingkuh sama asisten pribadi suaminya. Makiku dalam hati. 29. Aku menarik sebelah garis bibirku, nampaknya aku menemukan cara untuk menembalas Fiona. Aku mencari informasi mengenai perceraian Fiona dengan Jonathan, sudah 4 bulan berlalu, namun perceraian mereka masih alot dan belum menemukan titik temu. Alasan mereka bercerai sangatlah klasik, yaitu tidak ada kecocokan lagi di antara mereka berdua. Fiona meminta 50% saham milik Jonathan yang ada di perusahaan Emmanuel Group sebagai harta gono gini, sedangkan Jonathan hanya memberinya 10% saja dengan dalih saham itu sudah dia miliki sebelum menikah dengan Fiona. Gak tahu diri juga ini si Fiona, batinku. Mereka juga memperebutkan hak asuh anak mereka yang masih berumur 6 tahun. Fiona bersikeras mengambil hak asuh putranya karena memang putranya itu masih di bawah umur. Fiona juga meminta jatah bulanan dengan nominal fantastis untuk biaya hidup anaknya. Namun Jonathan mengklaim Fiona tidak pernah menyayangi dan memperhatikan putra mereka sehingga dia lebih berhak mengasuh putranya itu. Aku menghela nafas panjang, kasihan sekali anak berusia 6 tahun harus menjadi korban perceraian orang tua mereka. Aku membobol ponsel Fiona, lalu meretas lock lokasi ponsel tersebut. Ya Lord, ini si Fiona tiap minggu nongkrong di klub Menalem, terus tidur di hotel. Ibu macam apa dia? Makiku dalam hati.
Aku meretas CCTV tempat-tempat yang dikunjungi oleh Fiona, dan benar saja Fiona sering sekali pergi ke klub malam, lalu menghabiskan malam di hotel bersama seorang pria. Sejak kapan Fiona berselingkuh dengan asisten pribadi suaminya? Batinku. Aku baru menganalisis 6 bulan aktivitas Fiona. Dia sudah 4 kali tidur bersama asisten suaminya itu, dan ada 2 pria asing yang tidur dengan Fiona setelah dia mabuk berat di sebuah klub malam. Sepertinya 2 pria itu hanya one night stand-nya saja. Si Diego kok bisa punya mantan wanita jahanam kayak gini? Aku memijat dahiku pelan. Tapi mengingat Fiona berkuliah di luar negeri, aku bisa sedikit maklum karena memang pergaulan di luar negeri sangat bebas. Untung Kang Diego mah soleh. Kekehku dalam hati. Saat ini, selain mengelola perusahaan milik ayahnya, Fiona juga mengelola sebuah galeri lukisan dan sebuah yayasan yang mengelola CSR dari perusahaan Emmanuel Group. Aku juga meretas aplikasi chat yang digunakan oleh Fiona, hingga aku bisa tahu apa-apa saja yang dia lakukan selama ini. 5 bulan yang lalu, Fiona ternyata melobi ayahnya untuk bertemu kakek Iqbar dan memintanya untuk mengakuisisi perusahaan mereka. Aku melihat dari rekaman CCTV saat ayah Fiona baik-baik saja saat masuk ke dalam restoran sebuah hotel bintang 5, namun saat kakek Iqbar datang, ayah Fiona tiba-tiba duduk di kursi roda dan berakting sakit-sakitan. Ayah sama anak sama aja. Batinku. 30. Semenjak itu, Fiona gencar mendekati Diego. Sepertinya dia berniat menggait Diego setelah perceraiannya dengan Jonathan. Fiona, gue bakalan bikin lu gak dapat keduanya, baik harta gono gini maupun hak asuh anak lu. Tekadku dalam hati.